Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, semoga sehat dan dimudahkan rezekinya. Hari ini saya mau merangkum 3 informasi yang paling banyak ditanyakan menjelang akhir Februari ini dan kita akan memasuki bulan Maret ya. Yang pertama itu terkait dengan SKTP Februari yang juga belum terbit. Kemudian yang kedua itu adalah THR di 2026 ya, khususnya untuk di menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga itu adalah tunjangan khusus guru di 2026 khusus untuk guru di daerah 3T. Nah, yang pertama soal TKG ya 2026 ada kabar baik, disebut mulai tahun ini penyaluran itu lebih cepat karena berlangsung bulanan dan langsung ke rekening Bapak Ibu Guru ya, dan bahkan ada data realisasi Januari yang disebut sudah tersalur penuh untuk puluhan ribu guru. Nah, ini penting buat teman-teman yang bertugas di wilayah 3T. Yang kedua itu adalah SKTP Februari ya. Jadi per tanggal 22 Februari ini masih banyak yang belum terlihat perubahan signifikan ya. Tetapi sekarang itu mulai ada laporan bahwa SKTP Februari itu sudah mulai akan diterbitkan ya, tapi bertahap Bapak Ibu Guru. Jadi wajar kalau tiap orang beda-beda. Nanti mungkin saya bisa menunjukkan ya apa yang harus Bapak Ibu lakukan biar nanti statusnya di Info GTK aman. Kemudian yang ketiga, yang paling bikin penasaran itu adalah THR 2026. Jadi banyak yang bertanya bahwa apakah TPG masuk dalam THR 100%. Nah, untuk yang ini kita harus jujur bahwa kepastian menunggu aturan resmi ya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Tapi Bapak Ibu Guru tenang, saya akan menjelaskan polanya dan apa yang bisa Bapak Ibu pantau mulai dari sekarang ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG dan buku-buku lain, nanti kita bisa Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu Guru berkaitan dengan TKG 2026, ini khusus untuk tunjangan guru, tunjangan khusus untuk guru ya, tapi hanya pada daerah-daerah terpencil atau daerah 3T Bapak Ibu Guru. Jadi yang bukan daerah 3T itu belum saya sebutkan ya. Nah, nanti informasinya akan saya sampaikan di next slide. Jadi khusus untuk daerah 3T disebut ada transformasi penyaluran ini menjadi bulanan dan lebih cepat dan pasti. Contoh realisasi di Januari 2026 itu sudah tersalur ya 100%, yaitu senilai 96,43 triliun ya. Tentu ini merupakan kabar yang menggembirakan untuk buat teman-teman yang berada di daerah 3T ya. Jadi target penerima setahun pagunya itu 65.871 guru dengan anggaran sekitar 2,49 triliun gitu ya. Dan penyaluran ini ditekankan langsung ke rekening agar lebih cepat, tepat sasaran dan akuntabel. Nah, maknanya buat guru 3T, nah ini jika benar berjalan konsisten bulanan, maka arus kas guru 3T itu lebih stabil, tidak menunggu gelombang triwulanan ya. Kemudian penguatan transfer itu langsung, jadi mengurangi potensi keterlambatan karena birokrasi perantara ya Bapak Ibu Guru. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tekankan ya di sini bahwa TKG ini khusus untuk guru yang bertugas di wilayah khusus ya atau 3T sesuai dengan penetapan pemerintah. Hal yang paling sering bikin telat itu sebenarnya bukan dananya yang tidak ada, tapi administrasi atau data ya. Dalam hal ini adalah mulai dari sinkron dapodik, status validasi rekening, dan kelengkapan beban kerja ya atau penugasan. Nah, jadi untuk ini kalau misalnya Bapak Ibu Guru yang TKG-nya biar berjalan dengan lancar, maka satu-satunya jalan itu hanya cuma update dapodik ya, dan pantau terus info GTK-nya gitu ya. Apakah ini berbeda dengan yang ada di info GTK? Tentu sama Bapak Ibu Guru. Mereka hanya cuma perbedaannya itu dalam jumlah ya yang didapatkan. Nah, kemudian apa artinya jika ini benar-benar bulanan ya? Jadi cash flow-nya tentunya lebih stabil ya. Bapak Ibu Guru yang ada di daerah 3T tidak perlu harus menunggu penumpukan triwulan. Kemudian ada transparansi yang lebih baik ya, transfer langsung ke rekening penerima.
namun tetap bergantung pada validasi data di Dapodik Bapak Ibu guru ya, terutama di info GTK dan juga status kelayakan. Nah, untuk guru 3T yang bersertifikasi, potensi penerima beberapa komponen ya, mulai dari gaji, kemudian TPG yang bulanan, dan TKG ya, jadi sesuai dengan status ketentuan. Ya, ini berbeda ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru bertanya bahwa, loh, kenapa kok mereka dapat 3 sekaligus ya? Nah, Bapak Ibu guru kalau mau yang seperti ini, silakan bertugas di daerah khusus. Nanti biar tahu kondisinya di daerah khusus itu seperti apa. Nah, tentu yang paling bisa saya gambarkan itu adalah satu, fasilitasnya tentu tidak seperti fasilitas yang sudah Bapak Ibu guru dapatkan selama ini. Itu jauh berbeda dengan fasilitas ini ya. Ya mungkin saja mereka tidak bisa menikmati misalnya liburan kemana ya. Bapak Ibu guru bisa, kalau yang di daerah perkotaan mungkin bisa ke mall dan lain sebagainya ya, ataupun bisa menikmati saluran listrik yang lain, jaringan yang mumpuni. Nah, kalau di daerah 3T itu tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi mereka mendapatkan fasilitas khusus ya, sehingga dengan kondisi wilayah yang semacam itu mereka mendapatkan tambahan penghasilan ya, dalam hal ini adalah tunjangan khusus guru untuk daerah 3T. Nah, selanjutnya itu adalah berkaitan dengan SKTP Februari 2026 ya. Ini salah typo ya Bapak Ibu guru, bukan tanggal 19 Februari tapi 22 Februari. Ya, jadi sejauh ini belum ada perkembangan penerbitan SKTP, meskipun informasi yang beredar itu menyebutkan bahwa SKTP itu akan diterbitkan secara bertahap. Nah, kalau misalnya SKTP terbit secara bertahap itu memang bukan informasi baru ya, karena di sebelum-sebelumnya itu mulai dari skema triwulan maupun yang di bulan Januari itu juga terbitnya bertahap, tidak serentak secara nasional gitu ya. Meskipun kita mengetahui bahwa update-nya Bapak Ibu guru itu sudah diupdate sebelum tanggal 15 setiap bulannya ya. Nah, tapi saya juga tidak memahami kenapa info GTK itu kadang memberikan kita kejutan-kejutan yang tertentu gitu. Tiba-tiba SKTP tidak terbit, tapi mudah-mudahan bisa cair gitu ya. Nah, ini yang tentu diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Saya khawatirnya begini Bapak Ibu guru, karena penerbitan SKTP itu sempat disentil ya sama anggota DPR waktu itu, yang menyatakan bahwa apa-apa guru-guru itu kalau mau dicairkan TPG-nya itu SKTP-nya harus terbit gitu. Jadi sempat disentil ya waktu itu sama PGRI di dalam rapat dengan DPR, sehingga PGRI itu menginginkan bahwa adanya penyederhanaan birokrasi. Jadi untuk mendapatkan tunjangan profesi guru itu harus disamakan dengan tunjangan-tunjangan profesi yang lain kayak TNI dan Polri ya, yang tidak perlu harus validasi dan tidak perlu harus ada penerbitan SKTP dan lain sebagainya. Jadi apakah kemudian info GTK itu berpikir bahwa tidak perlu lagi ada penerbitan SKTP tapi langsung dicairkan ya? Mudah-mudahan seperti itu ya, karena mungkin sempat disentil sama PGRI waktu itu. Kemudian perlu dipahami bahwa sekali lagi proses ini berjalan secara bertahap Bapak Ibu guru ya. Tiap guru itu bisa beda-beda waktu munculnya. Nah, kuncinya itu validasi data di Dapodik dan status info GTK. Yang perlu dilakukan guru secara praktis itu adalah login ke info GTK, kemudian cek di status validasi atau SKTP-nya. Pastikan data Dapodik itu terbaru sudah sinkron ya, mulai dari identitas, kemudian penugasan, ada rombel, jadwal dan beban mengajarnya itu harus tersinkronisasi ya. Kemudian pastikan data Dapodik itu terbaru ya, dan jika ada status masih merah atau tidak valid, Bapak Ibu guru bisa membenahi di sekolah atau operator lalu sinkronkan ulang dengan sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini checklist cepat biar statusnya aman. Jadi data identitas dan kepegawaian harus benar ya, mulai dari NIK, NIP, kemudian P3K dan unit kerja atau jabatan. Kemudian penugasan dan mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran atau kelas dan jam mengajar. Rekening aktif dan sesuai ya, nama penerima, hindari mismatch-nya. Riwayat sertifikasi dalam ini Serdik terinput dengan benar, dan pantau info GTK secara berkala ya, jangan hanya sekali saja.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.